Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sampai selamat bertemu lagi teman-teman. Tadi kita udah nonton ya teman-teman ya. Ini peringkat-peringkat YouTuber terbesar di dunia ya. Nomor satunya ternyata Cocomelon ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu zaman SB1M kita ngebahas yang pertama tuh PewDiePie. PewDiePie itu udah jatuh ya. Dia peringkat berapa sekarang ya? Peringkat 13 apa ya? Yang pertama ini sekarang udah jadi Cocomelon ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini materinya tentang YouTube Bapak Ibu. Ini asik sih, YouTube itu kan jadi aset ya. Jadi sesuatu yang kita kerjakan di rumah santai gitu ya. Tapi bisa jadi duitnya cukup besar. Dan yang paling menarik adalah kita tidak perlu subscriber banyak-banyak untuk hasilkan income yang cukup besar gitu ya. Saya nonton beberapa YouTube itu selalu ada motivasi yang bagus nih. Misalnya teman-teman kan sekarang boleh tahu nggak nih teman-teman YouTubernya, YouTube-nya subscribernya pada berapa? Saya juga subscriber nggak terlalu banyak. Tapi dari YouTube itu saya sudah kalau di total ya udah menghasilkan income tuh miliar Bapak Ibu ya. Dari YouTube ya yang dengan subscribernya nggak seberapa. Jadi saya dapat motivasi dari beberapa orang di YouTube itu. Subscriber saya cuma 700 saya tapi bisa dapat income 20 juta dari satu video ini gitu ya. Jadi emang kalau teman-teman ada satu video yang kata kuncinya pas, apalagi kalau video itu diiklankan, itu bisa hasilkan income-nya cukup besar juga gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau subscriber-nya banyak akan hasilnya banyak juga gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Dewan ya teman-teman ya. Jadi kita ada 5 Zoom ya teman-teman di mesin 36. Nanti terakhir saya mau cerita tentang affiliate-nya mesin 36 nih, keren banget ya Bapak Ibu ya. Ini 9 orang udah 1 miliar dan kita baru mulai dan kita mau coba salah satunya dengan cara teknik YouTube ini. Oke, saya langsung tipsnya aja. Tapi ini saya mau teman-teman supaya tahu dulu ya bahwa kayak itu adalah skill yang bisa dipelajari. Jadi ini selalu saya ulang supaya ini menyemangati saya ya. Menyemangati saya, menyemangati teman-teman juga bahwa oh ternyata kalau kita tahu skillnya, terus kita praktekin, kita bisa kaya juga gitu ya. Itu kata Harv Eker ya teman-teman ya. Oke, kita pas saja ini perkenalan saya. Saya akan langsung saja. Nah, ke sini nih juga asik nih. Kok kayaknya putus-putus ya? Oh jelas ya, terima kasih. Jadi, saya mau ajak nih teman-teman ya, bagi yang mungkin ya, yang sudah bosan kerja di kantor gitu ya, atau mungkin kok hidup gue gitu-gitu aja ya, gue pengen punya uang tapi santai-santai di rumah bisa nggak? Bisa sih teman-teman ya, namanya jadi digital marketer. Nah ini kerjaan saya nih hampir tiap hari yang ngopi-ngopi aja gitu ya. Saya nggak pernah nyangka juga ya ternyata sebenarnya kerjanya nggak santai sih teman-teman ya, cuma bahagia aja ya di rumah aja, mau ketemu teman kapan aja, ayo gitu. Bahkan teman-teman kadang-kadang diajak yang susah ya, aku lagi ada kerja gitu misalnya. Nah, ini gambaran teman-teman nanti kalau serius di digital marketer ya nanti ya tinggalnya di rumah seperti kayak gini yang kerja sama anak gitu ya. Oke, yang menariknya adalah nanti kita bisa nyontek yang sudah sukses. Nah, hari ini saya mau cerita teman-teman di SB1M yang udah sukses dari YouTube siapa aja sih? Ini salah satunya Mbak Mona ya. Saya udah hilang kontak udah berapa tahun ya. Tapi dulu Mbak Mona itu gara-gara 1-2 video tuh bisa omsetnya 400 juta ini teman-teman ya. Dari jual bibit kopior ya. Jadi Mbak Mona itu ngerekam ini ya, ini videonya teman-teman nggak tahu videonya masih ada apa enggak karena kalau nggak salah sih partnernya udah bisa bikin sendiri YouTube-nya sehingga udah nggak partneran lagi atau ternyata ininya kopiornya ternyata nggak tumbuhnya lambat ya 6 bulan ya. Jadi YouTube-nya awalnya bagus, terus panennya yang nggak bagus gitu. Kadang-kadang kalau kita udah punya YouTube bagus, tapi hasil barang produksinya tuh nggak ada, itu income kita jadi tersendat gitu ya. Jadi Mbak Mona tuh kerjanya nyamperin yang punya bibit kopior ini, terus dia bikin video. Halo teman-teman, ini bibit kopior, ini bagus untuk bla 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 dengan kata kunci tepat. Kemudian kalau kamu mau order nanti hubungi nomor di bawah ini ya. Langsung di YouTube-nya tuh ada nomor teleponnya. Jadi sesimpel itu sih teman-teman ya. Ini ada Mas Hendy juga jualan anggrek, sama dia keliling anggrek. Halo teman-teman, kalau kamu mau beli anggrek silakan hubungi saya ya. Nah, nanti kita mau belajar ya tips-tipsnya dari mereka. Wah, ini bodoh loh. Wah, ini pakai WA ya. Nah, sekarang sudah mulai YouTube-nya juga nih teman-teman ya. Oke, by the way, ini salah satu teknik yang saya pakai di YouTube ya. Ini waktu jual sama Retox setiap hari hampir dapat 7,5 juta, 3 juta, 3.800.000, 7,5, 7,5. Jadi ini salah satunya pakai YouTube nih teman-teman ya. Bayangin ya teman-teman, setiap hari, bahkan bukan setiap hari ya, setiap berapa jam masuk uang nih 7,5 juta, 3,8, 3,8. Nah ini semua
ilmu-ilmu YouTube itu udah dirangkum di sini, guys. Nah, nanti teman-teman bisa contek ya. Ini bukan materinya Mas Fauji karena Mas Fauji juga pakai YouTube ya. Mas Fauji itu bikin 90 video sehari. Nah, cuma dulu dia versi PowerPoint ya, jadinya dihapus ya. Teman-teman kalau versi PowerPoint yang slide-slide gitu ternyata YouTube itu sekarang agak-agak nggak suka ya. Lebih bagus yang abadi itu yang bener-bener ya kita yang bener-bener dari HP sendiri atau dari kamera sendiri upload gitu ya teman-teman ya. Oke, kita pas aja, kita pas. Banyak banget yang kita pas ya. Biar cepet ya. Nah, ini the secret. Nah, ini teman-teman bisa screenshot nih. Teman-teman ini bagus sekali ya. Ini bukan bagus sih. Muji-muji sendiri. Sebenarnya saya bukan muji sendiri ya. Ini hasil kumpulan perjalanan bertahun-tahun ya guys. Jadi saya kan hobinya nyatet ya. Karena dulu saya kumlot juga nyontek ya. Saya dari dulu emang hobinya nyontek ya. Saya kuliah Trisakti itu kumlot setiap hari bawa contekan teman-teman. Saya hobinya tuh bikin contekan kecil di kertas tuh saya taruh di bawah celana gitu ya. Jadi tiap kali lama-lama ternyata itu ada efeknya juga ya. Apa namanya istilahnya? Eh mencontek seorang yang udah sukses gitu. Tapi jangan ditiru lah ya. Yang ditiru tuh ini aja ya. Jadi orang-orang tuh yang udah berhasil kayak Mbak Mona dan teman-teman SB1 yang berhasil tuh apa aja. Nah, ini nih teman-teman saya kumpulin ya. By the way teman-teman kalau mau sambil mau nanya silahkan ya. Yang pertama itu ya, ini menurut saya ini bakal abadi selamanya sepanjang masa ya. Kadang-kadang gini teman-teman, zaman dulu ada orang minta teknik baru dong, teknik baru dong. Teknik baru mulu ya, minta teknik baru mulu. Padahal teknik yang lama, ya orang tuh gitu ya, bosenan ya. Kebayang gak sih teman-teman misalnya Ariel Noah nih lagi manggung ya. Sebenarnya bisnis kan tekniknya itu-itu aja ya. McDonald ya masak kentang aja gitu ya. Bikin ayam bakar, ayam goreng terus ya. Nggak kebayang kalau Ariel Noah setiap kali manggung suruh lagu baru dong, bosan lagu baru dong. Stres itu si Ariel ya. Lagi manggung sini, bosan lagunya itu melulu, ganti lagu baru dong, lagu baru. Ya bisnis itu hanya perulangan ya Bapak Ibu. Nah ini saya sudah catetin apa aja yang powerful yang menurut saya ini bakal abadi selamanya. Pertama upload video asli. Ini pakai boya ini teman-teman pakai gini. Makanya kenapa sih kalau Zoom itu selalu pakai mic ya. Kadang-kadang orang tuh nggak peduli Bapak Ibu ya dengan sound ya. Ini ilmunya Deddy Corbuzier nih. Bahkan sebenarnya kalau kalau misalnya gambarnya jelek tapi soundnya bagus itu lebih bagus daripada gambarnya bagus tapi soundnya jelek. Begitu ya kalau di bukunya, tahu nggak bukunya dulu Deddy Corbuzier yang itu ya. Jadi sound itu sangat penting banget. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lagi bikin video kanan kiri tuh isinya kambing beh gitu ya. Jadi saya dulu pernah bikin video pelatihan peternakan gitu kanan kirinya ya kayak gini nih. Kanan kirinya tuh kambing gitu. Jadi harus pakai boya ya, pakai mic ya boya ya. Ini udah nggak ada ya. Nanti cari aja di Tokopedia ya boya ya. Kenapa? Supaya soundnya bagus Bapak Ibu. Itu enak ya kayak gini nih tinggal colok di kamera ya. Beli nih teman-teman. Terus kata kuncinya harus benar ya, gunakan keywordtool.io. Nah, terus juga pakai kata kuncinya tuh yang keyword tool gitu yang maksudnya keyword langsung terpoin aja. Kalau mau teman-teman jualan nih jual jasa. Kita kan nggak mau kayak kita belum mau jadi nggak tahu terserah sih. Kalau saya sih nggak jadi Atta Halilintar ya. Atta Halilintar kan cerita story kan. Kalau saya kan tudupan mau jualan ya. Kalau cerita story itu harus subscriber harus banyak, tapi kalau jual-jual begini, jual jasa agent harga lah teman-teman mau bikin YouTube mau dapat duit cepet atau mau duit lambat. Kalau mau duit cepet ya gini ya, jasa jual agent harga distributor apa gitu. Ini kita misal distributor AFC, harga Subarasi, harga Utsukushi kayak gitu teman-teman masukin di YouTube gitu ya. Sebut kata kunci dalam video nih, audio harus jelas. Jadi kalau misalnya jualan kambing, contoh di belakang, hari ini saya jualan kambing bor nih. Itu kata-kata kuncinya entah kenapa itu harus jelas gitu. Itu juga ada di buku Deddy Corbuzier kalau nggak salah ya. Makanya Bapak Ibu, kalau misal nonton video saya ya rata-rata misalnya saya lagi jual kambing bor nih, ada namanya kambing bor ya. Jadi harus dijual kambing bor gitu ya. Nah, itu harus kencang tuh kata-kata itu ya. Nah, lebih bagus ada model Bapak Ibu. Nah, kan gini nih. Misalnya nih, saya jualan kambing ya. Lebih teman-teman audiens itu kira-kira percaya, hah? Suaranya hilang. Halo? Boya itu merek Boya, Mas. Apa suara saya hilang ya? Wah, Mas Andi suaranya. Oh iya, makasih, Mas.
Gue mau ngapa ya? Sampai lupa. Langsung aja deh, langsung contoh aja ya. Terus harus ada edukasinya ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma jualan mulu ya. Kadang orang tuh sebel juga ya misalnya jualan kambing. Nah itu yang kadang-kadang subscriber kita turun tuh karena jualan terus ya. Jadi harus ada edukasinya diselipin. Nah, misalnya cerita bor itu apa sih? Aduh, apa ya? Sampai lupa ya kata kuncinya ya. Nah ini wah gila ya. Ini saudara saya nih Farm 78 nih teman-teman ya. Oh ini buat contoh aja deh. Namanya Mas Bayu, kelihatan ya. Gila subscriber 126.000 ya. Ini kaya raya sekali ya guys. Ini saudara saya dulu. Sampai sekarang sih masa dulu. Bekatul, gila ya. sentrat, Kambing kulit singkong, sama limbah jagung teman-teman. Nah ini. Nah tuh lihat ya. Itu ini sama tuh. oh iya satu lagi limbah edamame teman-teman. Oh. Udah mulai pakai editing ya. 5 ekor. Gila ya Mas Bayu, mantap ya. Selamat sore teman-teman. Nah. Ikut saya ya. Ini acara sore ini lagi ngasih makan pakan tambahan dulu teman-teman. Ini pakan tambahan. Kamera bagus-bagus ya. Habis ini baru pakan hijauan teman-teman. Nah kalau ini kayaknya makin serius nih Mas Bayu nih ya bikin ininya ya. Di Farm 78 nih teman-teman kalau mau contoh ya. Gue punya apa ya? Udah jatuh ya. Soalnya saya udah nggak jualan kambing sih ya. Tapi ini, oh ini ya. Nah ini kalau teman-teman bikin pelatihan bisa bikin kayak gini juga nih videonya ya. Oh ini dia pelatihan ternak kambing domba nih Berta Saxono Jati. 2000 view ya. Nah ini saya juga, ini kan bantuin saudara ya. Bukan bantuin ya, gue pengen ikut partneran. Jadi ngerekamin seperti ini nih teman-teman ya. Nah oke langsung aja ya. Oh ya namanya gue nih. Oke bukan. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah terus judul tuh pakai keyword tool.io nih teman-teman. Ada yang mau buat contoh nggak? Boleh komen nggak sini? Misal Mas aku jualan ini kata kuncinya apa ya? Jadi kalau jual domba tuh ketik aja di sini teman-teman ya, jual domba ya. Sebenarnya apa aja ya teman-teman. Yang penting ada kata kunci jual, harga, agent, distributor. Kalau mau ya subscribernya nggak usah banyak-banyak tapi mau cepat gitu ya. Nah ini teman-teman pakai keyword tool.io ya. Dari zaman dulu nggak berubah ya. Nah keyword tool.io tuh dia mencatat 10 apa ya, kata-kata kunci apa yang dicari Google 1000 apa 10.000 ya, 1000 sih kayaknya. Jadi dari 1000 misalnya ada orang-orang dari Aceh, Bandung, dari mana ngetik jual domba Garut gitu. Nah kalau ada 1000 itu dikumpulin, oh ternyata menjadi kata kunci. Nah itu kata kunci itu yang dicari orang seluruh Indonesia. Nah itulah yang kita buat jadi teman-teman kayak gitu ya. Jadi yang kita buat video tuh video juga jangan asal-asalan. Jadi kita bikin video berdasarkan apa sih yang orang cari. Makanya kalau kata Seth Godin kan gitu ya. Seth Godin kan selalu bilang kan, kalau kamu mau bikin bisnis cari dulu pasarnya ada nggak. Kalau pasarnya ada, nah kita bikinin barang yang pasarnya ada gitu. Nah jadi kayak gini. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman benar-benar jualan domba ya, domba Garut ini enak banget ya Mas Bayu ya. Mas Bayu mah tinggal cari aja ini ya, Garut, Dorper. Kalau dia nggak punya Dorper tinggal beli Dorper gitu. Apalagi subscriber udah 126.000 ya. Texel, jadi bikin nih. Nanti bikin LBO-nya jual domba Texel di Bandung, di Aceh, di mana. Nah, nanti yang ada kata kunci yang tersebut di dalam audio tuh kayak gini. Halo teman-teman, aku Mas Berto. Hari ini aku mau jual domba Texel. Nah, domba Texel tuh apa sih? Domba Texel adalah bla 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 bla. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Udah. Nanti kalau lebih powerful lagi diiklanin. Itu yang membuat nanti jadi 1 juta subscriber. Wow, jasa suntik putih ya. Mantap ini bodoh nih.
Oh ya, tapi kalau nonton itu dari sini ya, incognito ya teman-teman, biar biar ranking satunya benar-benar pas gitu ya. Jadi buka incognito. Jadi kalau kita buka dari Google kita sendiri, bisa-bisa nanti nggak itu ya, nggak mencerminkan gitu ya, karena kita pasti dikeliatin YouTube kita duluan. Jasa suntik putih. Sebentar, ada kucing lagi. Kemarin siapa yang komen nih? Jangan dimarahin mas, kucingnya itu berkah katanya. Oh iya ya. Weh, jasa suntik putih. Oke, oke. Nah ini, wah ini mantap ya bodoh ya. Bapak Ibu nih gini nih, ini seru ya. Kadang-kadang kita tuh sedih ya. Misalnya, subscriberku kecil, penontonnya sedikit gitu ya. Contoh nih, penontonnya itu 632, 172. Tapi jangan salah teman-teman ya. Siapa orang lagi, tapi jangan salah gini. Ini misalnya yang nonton 100 ya Bapak Ibu. Ya, itu pasti yang nonton adalah orang-orang yang bener-bener nyari jasa suntik putih, guys. Jadi artinya walaupun cuma 100 itu bisa jadi konversinya tuh tinggi banget gitu. Nggak mungkin kan kita ujuk-ujuk gitu lagi bengong gitu. Ah, gue mau ngetik jasa suntik putih gitu. Nggak mungkin kan. Ini adalah orang yang bener, aduh gue pengen putih nih gimana ya. Di Jakarta Timur ada nggak ya? Ah, gue ketik jasa suntik putih. Ternyata ada nih. Ah, serem juga ya. Beneran ya jasa suntik putih itu ada ya. Gila bodoh, ranking 1 beneran ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sedih, kalau gue sih nggak pernah peduli dengan view gue berapa ya. Yang gue peduli itu berapa banyak video yang gue buat gitu. Kalau saya sih modelnya gitu ya, brutal gitu teman-teman ya. Oke, thank you. Ada lagi nggak nih ya? Mantap bodoh, mantap mantap. Kita kita cek lagi ya. Berarti ketik aja di sini ya. Jadi sebenarnya gitu teman-teman ya. Nah ini kayak gini ya, jasa suntik putih. Ada nggak ya? Ini senjata utama keywordtool.io nih teman-teman harus punya sih menurutku ya. Bukan punya ya, ini gratis kok. Wah itu cakep tuh ya. Ini ada nih pencarinya, jasa suntik putih terdekat Bandung, Semarang. Wah ini bikin aja teman-teman, Medan, Jakarta gitu. Lah mas, aku di Jakarta, tapi ini yang Semarang bikin juga. Bikin aja teman-teman, bikin aja. Nanti kan teman-teman tinggal cari partner ya. Di Semarang apa ya? Gitu ya. Atau nanti jangan-jangan ya kayak saya ini Bapak Ibu ya. Kalau saya itu kan dulu bikin franchise, saya bikin aja LBO. Buka kemitraan tahu gue di Aceh, di Bandung, di Makassar gitu, Kendari gitu ya. Begitu banyak yang nanya di Kendari, dibikin di Kendari gitu ya. Apalagi ada yang mau ini enggak? Jual bibit tanaman hias. Oke, mantap nih. Jadi gini, teman-teman coba lihat di rumah ada barang apa, teman-teman lagi jual apa, bibit tanaman hias. Nah, misalnya kayak gitu ya, tapi biasanya tambahin nih, tambahin jual ya teman-teman ya. Atau nggak tambahin jual juga bisa ini. Tapi kalau ini lebih kepada ini sih ya, kalau kayak gini lebih kepada konten ya, kayak bapak saya punya, apa namanya, punya YouTube ya, konten aja nggak jualan jadinya. Oh nih, bibit tanaman hias. Nih kalau teman-teman punya bibit tanaman hias, berarti yang dibikin videonya ini ya, bibit tanaman hias, harga, pemilihan. Nah sebisa mungkin videonya itu, nah ini semua bikin aja teman-teman. Udah, ini ibarat, wah gila ya, ini duit nih Bapak Ibu ya. Udah kerja kita tiap hari bikin aja. Ya, kalau apalagi yang suka berkebun ya, ke bapak saya seneng banget tuh bikin video berkebun begitu ya. Seru ya, YouTube itu begitu aja itu, seru ya. Terus ada thumbnail, ada modelnya, nama HP, nomor HP-nya juga harus dicantumin ya, karena sayang ya kalau udah panjang lebar, taunya kita lupa ya. Kasih nomor HP nanti dia belinya gimana. Nah, upload 1000 video nih teman-teman, jangan bolos. Postingnya tiap hari, jangan bolos. Nanti ditambah dengan YouTube Short, YouTube Short. Oh ya, saya dapat ilmu baru tadi teman-teman ya. YouTube Short tuh lagi powerful banget, algoritmanya lagi di loss. Jadi orang banyak dapat subscriber dari situ. Makanya teman-teman nanti main YouTube Short juga ya. Oke, ini kalau mau teman-teman tambahan info ya, bagi yang YouTube-nya pengen menuju ke 100.000 subscriber, itu bisa contoh ini nih. Dika Mahrendra ya, cakep banget nih ilmunya ya. Jadi caranya main tag ya dia, tag dalam video ya. Jadi cari 5 channel besar yang sejenis dengan video yang Anda buat, terus 10-nya kita cek ya, ini screenshot aja nih teman-teman ya.
Lihat 10 video yang paling populer, buat video seperti itu versi Anda ya. Jadi cara paling gampang gitu ya. Ini kan saya dulu, ini kisah nyata juga ya. Saya terus buat 20 video dalam 30 hari. Jadi gini teman, dalam 30 hari teman-teman harus segera punya 20 video gimana caranya. Ini ilmunya Andika ya. Fokus buat konten terus, jangan lihat subscriber, jumlah viewer, nanti dia akan meledak sendiri. Contoh nih Bapak Ibu ya, ini contoh lagi ya. Ini ya, YouTube. Jadi dulu kan bapak saya mulai nih namanya Akarjono Hidro. Dulu namanya Akarjono Hidroponik ya. Sekarang udah nggak ada hidroponiknya karena bapak saya mau masuk pasar lebih luas. Nah ini lumayan ya, udah 33.000 subscriber. Gue belum subscribe nih. Bapak sendiri kagak di subscribe. Nggak, ini channel baru ya. Nah, jadi gini teman-teman, waktu awal mula bikin kayak gini, kan gue belajar sama, ini penontonnya 1,3 juta nih teman-teman ya. Gokil nggak ya? Akarjono nih. Jadi waktu pertama kali mulai, gimana caranya ya? Nah itu belajar juga dari Indika Mahendra ya. Cari 10 video ya, ini contoh nih, ketik aja hidroponik. Berarti teman-teman gini intinya ya, nanti kalau misalnya mau bikin video, teman-teman ketik nih, apa yang mau dibikin ya. Nah terus cari nih teman-teman 10 besarnya nih, kerah biru, tutorial, ini dicatetin ya, tutorial hidroponik, cara membuat aquaponik, nah tuh dicatetin tuh teman-teman ya. Buat apa sih dicatetin? Ya untuk ini, buat video seperti itu versi Anda. Jadi kita ini kan 10 besar, terus catetin kata kunci apa, terus dia ngomongnya apa, dia ngebahas apa, terus kita bisa bikin. Ingat ya tadi ya, sukses adalah skill yang bisa dipelajari. Kenapa mereka bisa ranking 1? Berarti dia disukai oleh audiens, dia sukai sama YouTube. Berarti kita bikin kayak gitu aja, kan mukanya beda gitu ya. Nggak mungkin kita sama persis ya. Tapi gaya-gaya mereka tuh kayak gini, ngangkat, dikunci rambutnya ya, kadang-kadang sampai begitunya ya. Nah pengambilan gambarnya teman-teman perhatiin, soundnya seperti apa, perhatiin gitu ya. Udah kayak gitu ya. Terus masukin tag ini teman-teman ya. Tagnya itu berarti kalau misalnya kita bikin teknologi hidroponik, tag itu untuk apa sih? Untuk tag itu nanti kalau waktu diedit, diedit itu ada tombol tag, kita masukin ya. Misalnya teman-teman ya, ini kan gue menang di tag juga nih, yang membuat hidroponik vertikal ya. Ini kan penontonnya 1,3 juta ya. Tuh ya. Wah gokil ya. Cara membuat tower hidroponik sendiri. Ini juga pakai kata kunci ya teman-teman ya. Jadi saya tanya bapak saya nih, videonya kayak gini. Lucu nih videonya ya. Jadi bikin-bikin kayak gini nih ternyata pakai botol nih teman-teman ya. Itu ditempelin botol gitu ya. Nah jadi waktu bikin ini saya tanya bapak, Pak ini mau bikin apa sih Pak? Ini mau bikin hidroponik, tower hidroponik gitu ya. Oh ya udah gue ketik di sini nih teman-teman ya. Tower gini nih. Ya udah nanti judulnya masukin seperti itu. Jadi apa yang terlintas di kepala kita ini tentang ini barangnya apa namanya, ketik aja di keyword tool.io, kemudian judulnya kita pakai yang ini teman-teman ya, cari-cari ini. Cara membuat vertical tower hidroponik. Nah, ini yang saya pakai nih teman-teman. Makanya saya di sini cara membuat tower hidroponik. Oh, ini ada sendiri ya. Ini sendiri itu ternyata ada di sini juga nih. Ternyata jadi pencarian juga waktu itu ya. Kok sekarang udah nggak ada ya? Cara membuat hidroponik sendiri gitu. Jadi ada orang yang mau ngetik pengen bikin sendiri gitu sampai dijadiin suggest di sini nih guys. Asik ya teman-teman ya. Ingat ya, jadi judulnya tuh tinggal nebeng gini aja ya, nebeng. Oke ya udah, balik lagi ke sini ya. Audionya harus jelas. Makanya Bapak Ibu nih, kadang-kadang saya maju mundur itu karena saya lebih pentingin tuh namanya audio ya guys. Jadi ini kan mic-nya tuh kemana aja saya ngikut ya gitu ya. Mau turun gini, mau saya taruh di meja, lihat nih. Kalau saya misalnya kayak gini, ngomong kayak gini kan suaranya kecil kan. Itu bikin audiens tuh sebel guys. Makanya kalau saya jauh gini kan nggak enak ya. Makanya saya selalu begini supaya orang senang nonton video, karena kalau audio yang jelek, aduh kacau deh teman-teman ya. Audio tuh nomor 1 sih malah ya. Oke, terus ini LBO nih guys. Ini LBO-nya ya, ini kan contoh-contoh Mbak Mona ya, jual bibit kopior, nomor WA itu tempelin di atas ya.
Tapi kalau nanti teman-teman fokusnya AdSense, ini jangan dimasukin jualan-jualan dulu ya. Edukasi dulu, bentuknya jangan jual-jual gini ya. Kalau misalnya teman-teman fokusnya mau bikin YouTube-nya AdSense gitu ya. Jadi edukasi gitu ya, cara memotong kopior gitu ya. Nanti kalau AdSense-nya udah dapat baru ganti. Nah ini bagaimana 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini syarat untuk kita diterima AdSense. AdSense itu apa sih? AdSense itu video kita dipasangin iklan biar kayak Deddy Corbuzier tuh. Nanti dapat duit tiap bulan dari situ ya. Bapakku lumayan dapat jutaan ya tiap bulan ya. Video begitu ya. Tapi edukasi banget sih emang itu ya. Oke ini nih teman-teman catat aja ya. Mau di screenshot juga apa-apa nih di foto. Posting tiap hari durasinya 7 sampai 15 menit nih. Saya juga mempelajari ya. Rata-rata anak-anak tuh pada bikin video berapa sih yang disukai YouTube ya? 7 sampai 15 menit ya. Kata kunci benar ya, balas komen nih guys. Balas komen tuh penting juga ya. Itu naikin engagement ya. Komen negatif tuh dibalas aja, jangan di-delete ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau udah komennya udah parah, rasis itu delete ya. Emang kalau misalnya komennya enggak jelas lu. Gue selalu balas ya, terima kasih sudah mampir ke YouTube saya, terima kasih sudah komen. Malah ucapin terima kasih gitu karena engagementnya bagus. Ya, komen negatif, komen positif itu dihitung YouTube bagus. Berarti itu interaktif ya. Artinya, oh ternyata video ini mengandung orang untuk berkomen ya. Berarti artinya video kamu bagus gitu ya. Nah ini Pak Khairul Tanjung ya, jangan fokus sama uangnya nanti kerjanya nggak jadi. Jadi udah bikin video aja yang banyak ya, 1000 video Bapak Ibu. Kalau SB1 MPR 1000 video ya. Oke. Nah ini kan sekarang kan mesin 36 ini kan AFC ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah member ya, ini di sini teman-teman ya. Saya udah nyari nih. AFC bisnis ya. Jadi masukin ini teman-teman ya. Apa itu AFC? AFC bisnis apa? Waduh, wah ini juga boleh nih AFC penipuan ya. Ini zaman dulu SB1 juga gitu. Banyak artikel tentang SB1M penipuan. Buntutnya jualan affiliate semua. Rata-rata affiliate SB1M juga. Oh saya sudah tertipu dengan SB1M. Ternyata saya pikir videonya cuma satu. Ternyata ada 1000 video tutorial dan semua kisah nyata lagi gitu. Nah ini teman-teman bisa main nih. Bisa AFC Jepang. Cara kerja bisnis AFC ini. Saya lagi mulai bikin ini nih teman-teman ya. Ini affiliate nih. Mantap nih teman-teman ya. Terus ada Subarasi ya kalau nggak salah ya. Subarasi. Ya bikin nih nanti video gini nih. Sob Subarasi. Selalu gini teman-teman ya. Ini tuh kata kunci yang kenapa sih orang selalu ngetik tuh penipuan ya. Karena gini, itu orang itu mau beli Bapak Ibu. Biasanya orang mau beli dia akan ngetik apakah ini penipuan atau bukan gitu. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak SB1 itu udah tahu ya. Kata-kata itu selalu penipuan tuh dia incer supaya dia ranking 1. Karena orang itu cuma mau verifikasi ini benar atau enggak gitu. Ketika dia dapat misalnya SOP Subarasi ini penipuan dan kita ketik, oh ternyata ini rekomen dokter dibuat dari perusahaan Jepang nomor 1 di Jepang, farmasi tertua, bla bla bla, terus ada video-video dokternya, wah gila bener ya. Ya udah akhirnya malah dia beli sama kita gara-gara dia masuk dari YouTube kita yang penipuan gitu ya. Nah ini bikin nih teman-teman nih manfaat SOP, efek samping dan lain-lain. Itu ya. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut actionnya nih. Ini buku Traffic Secret-nya siapa namanya Russell ya, dia bilang publish daily for at least 1 year. A year dia. Jadi teman-teman jangan pernah bosan bikin video paling nggak minimal sehari 1 aja ya. Itu lucu loh teman-teman. Ntar kaget-kaget sendiri. Kok video gue ini meledak ya. Wah yang paling seru sih kalau udah haternya masuk ya. Bapak Ibu main YouTube tuh jangan baper ya. Udah pasti hater masuk ya Bapak Ibu ya. Lionel Messi punya hater. Cristiano Ronaldo punya hater. Rafathar loh, anaknya Raffi Ahmad punya hater. Kasihan gak sih itu anak masih kecil. Ya elah, anak kaya dari bapaknya sombong. Ya elah kasihan banget ya gue bilang. Rafathar gak ngerti apa-apa. Itu apalagi siapa adanya itu Cicimut ya. Yalah nih anak kaya juga dari bapaknya ntar langsung kayak mendadak. Ya elah kasihan banget itu anak belum ngerti apa-apa udah ada haternya Bapak Ibu. Jadi hater itu bagian dari kehidupan kita. Jadi harus ya udah kalau saya malah all hater itu dibalasnya tuh yang lucu-lucu aja gitu. Nah, ini ilmunya Russell nih Bapak Ibu. Russell Brunson tuh idola saya banget lah, guru saya.
Gimana cara mulai? Ya udah ambil langsung HP, bikin kayak gini tuh teman-teman ya. Langsung kayak gitu. Halo guys, apa aja direkam gitu. Halo guys, hari ini apa aja di rumah kalau perlu ya ambil laptop gitu. Laptopnya, halo guys saya mau jual laptop nih. Walaupun laptopnya belum dijual ya. Wah ini speknya gini-gini bla 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 bla. Ngetes aja Bapak Ibu. Oke nanti hubungi nomor saya di bawah ya. Kali-kali ada yang mau beli gitu. Coba aja kasih harga tinggi gitu. Kalau harga tinggi nanti kalau mau mancing hater kasih harga tinggi. Nanti udah apaan laptop begitu harganya begini. Nah gitu ya. Atau kalau siapa tahu ada yang mau beli beneran ya gitu ya. Intinya adalah langsung ambil HP, ya langsung rekam diri sendiri aja begini, "Halo guys," gitu udah harus pede ya kalau teman-teman, mau ya. Ini saya mau kasih tahu orang-orang yang action, kadang-kadang kita kebanyakan Zoom itu ngapain juga ya nonton Zoom. Gue juga sebenarnya nonton Zoom tuh udah mulai capek ya, udah mulai males ya. Makanya gue tuh sekarang lebih kepada, ngumpulin ini ya, kalau nonton video tuh saya catat aja lah gitu, kayak tadi ya jadi bentuknya kayak poin-poin gitu ya. Ini video bengong nih Sobat Miskin Official nih guys, 198.000 yang inget gak? 2 jam gak ngapa-ngapain ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu heboh gitu, maksudnya, aduh gue bikin apa ya, nanti kalau gue bikin video ini nanti ada hater-nya gimana? Aduh nanti kalau aku dicela-cela apa kata orang gitu, bodoh amat Bapak Ibu bikin aja ya. Bapak Ibu kalau nggak pernah mulai, kalau nggak Bapak Ibu justru kalau nggak punya hater artinya itu kita masih standar katanya gitu ya. Berarti lu belum belum viral gitu ya. Saya punya tahu juga hater juga udah lumayan banyak sekarang ya. 2 jam gak ngapa-ngapain ini 6,5 juta view. Oh my god. Ini kayaknya harus gua ganti nih guys. Eh, Didit Delon. Wow. Ini udah ada yang ngupload ya Bapak Ibu ya. 6,5 juta view ya. Ini lebih parah lagi, ada lagi yang bikin 2 jam nonton 2 jam gak ngapa-ngapain. Ini ada bawahnya lagi nih kalau nggak salah ya teman-teman ya. 2 jam nonton orang nonton 2 jam nggak ngapa-ngapain tuh kalau nggak salah ada ya. Ini aslinya ya, sebenarnya aslinya tuh yang ini ya, aslinya YouTube-nya dia ya. Sobat Miskin Official. Asli. Ya Allah. Sobat Miskin Official. Ini dia bikin apa ya? YouTube tuh materi paling menarik ya. Oh udah ganti ya Didit Delon. Oh iya bener. Didit Delon dia namanya sekarang ya. Dia ganti namanya ya. Bagus lah. Nih baru pinter nih. Karena kalau Sobat Miskin Official kayak aura negatifnya datang ya. Oh ini mah udah masuk ke Sobat Miskin ya. Oke, oke, oke. Kita lanjut ya guys. Video bengong. Ini nampar kita banget ya teman-teman yang nggak action ya, yang kebanyakan nonton Zoom ya. Dah, pokoknya habis ini langsung ambil HP, ya udah ikutan bengong gini terserah deh. Yang penting mulai. Ini juga dia bikin videonya tutorial masuk surga jalur VIP, ganas banget ya. Bapak Ibu nih yang mau masuk surga jalur VIP nonton video dia ya, gue isinya apa ya? Mungkin isinya suruh sedekah ya. Ini juga ini Gondrong Labanan juga nih viewernya gila juga nih. Jadi dia mancing Bapak Ibu, dia ceritain tentang apa yang dia buset ini videonya berantakan banget loh teman-teman, tapi audionya bagus nih guys. Dia benar kalau ngomong di kamera tuh benar-benar ngedeketin kamera supaya soundnya bagus gitu. Gondrong Labanan ya Bapak Ibu ya. 113.000 Jadi dia cuma lagi mancing dia cerita nih, ya kalau bagus nih mancing lele pakai umpannya ini gitu. Wah itu ternyata orang seneng ya nonton itu ya. Oke, bersenang-senanglah teman-teman ya. Kita konsisten 10 video, 1000 video sampai 1000 video, audience will find you. Jadi audiens nanti yang nemuin kita Bapak Ibu. Nah, terus magic happen deh ya. Ini buku yang mudah-mudahan teman-teman udah baca ya. Kalau belum beli dia bagus ya. Jadi dia bilang gini, lakukan perubahan kecil satu hari setiap hari. Perubahan kecil lakukan tiap hari kan membuat kebiasaan berdampak kepada perubahan besar. Fokus pada proses bukan sasaran. Fokus pada bukan saya ingin 100 juta tapi fokus apa yang saya kerjakan tiap hari. Intinya dia ngenabrak itu goal gitu. Kebanyakan orang bikin goal 3 bulanan, 6 bulan, 1 tahun. Akhirnya malah nggak dikerjain gitu ya.
Kalau Atomic Habit ini James Clear tuh lebih bagus. Jangan ngomongin goal. Mendingan lu hari ini mau ngerjain apa, bikin satu YouTube gitu. Dan itu dicatat. Pokoknya tiap hari saya harus konsisten bikin satu YouTube. Itu lebih powerful daripada lu bikin goal 6 bulanan, 1 tahun yang dimana cuma goal doang kagak diapa-apain. Mendingan per jamnya itu kita catat kita ngapain, itu lebih powerful ya dibanding bikin goal gitu loh. Keren loh nih James Clear ya. Ini Nas Daily juga ya. Dia 1000 video dalam 1000 hari dia ngetes ya. Gimana bikin 1000 video dalam 1000 hari dan hasilnya luar biasa ini Nas Daily, kaya raya sekali ya dari YouTube ya. By the way, kalau di SP1 kita suruh teman-teman bikin 1000 video ya. Wah, saya itu beneran bikin ribuan video loh teman-teman. Ini kalau melihat nih, ini channel saya ya. Lihat nih videonya nih. Jual klorofil sinergi, jual maksimum protein, jual kolostrum, jual proargi, jual noni plus, jual mistika, jual sinergi, smart detox, macam-macam cara melangsingkan badan buah yang dapat melangsingkan, cara diet mudah, jenis teh pelangsing. Wah, ini gila, ini banyak. Gue bikin bener-bener bikin 1000 nih teman. Lebih dari 1000 malah total ya. Dan emang hasilnya, wah gila ya. Alhamdulillah ya. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya, teman-teman lama ya. Ini Atta Halilintar katanya 749 juta per hari, tapi entah benar atau enggak ya. Semua bisa dicek di Social Blade ya, Bapak Ibu. Kalau mau tahu nggak sih income-nya para YouTuber itu di Social Blade ya. Tapi perkiraan ya banyak yang nggak ngaku sih. Cuma sih dia mendekati ya teman-teman. Jadi teman-teman mau lihat siapa nih contoh Deddy Corbuzier ya. Kira-kira income-nya berapa? Gimana cara bacanya? Gue udah lupa nih kayaknya ya. Deddy Corbuzier. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini ranking Social Blade-nya 9.000. Ini estimate earning-nya kelihatan nggak ya teman-teman ya. Ini kalau mau lihat nih Social Blade ketik aja ya. Estimate-nya itu 8.300 sampai 132.000 ya. 1 miliar ya. Nah kok kecil ya. Oke. Subscriber-nya berapa ini? 19 juta ya. The default estimate CPM range for Social Blade 0,2. Oh dia $4. This can be changed to Social Blade dashboard. Ya kira-kira gini. $132.000 ya. Benar kan ya? 1 miliaran ya. Harusnya lebih dari ini ya. Estimate earning-nya 1,6 juta dolar ya guys. Oke. Ya, kayak gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Ada yang mau nanya nggak nih teman-teman? Durasi per video 7-15 menit. Ada judul cara membedakan video. 20 video jangan yang. Oh iya ya. Dulu sih belum ada YouTube Short ya waktu Ndika Maharendra mulai ya. Bikinnya sih kalau ini sih bikin yang asli ya, Bu. Bikin asli ya. Itu dia, anak-anak Amerika pengen jadi YouTuber daripada jadi astronot. Gue ngezoom santai banget ya. Ngomong pelan banget. Gak apa-apa ya, sambil ngobrol santai ya. Teman-teman bisa sambil chat ya. Nah ini berapa sih YouTube bayar kita nih teman-teman ya. Kalau berdasarkan AdSense ya. Kalau mau YouTube-nya dipasangin iklan. Ini nontonnya dari Danlock nih Bapak Ibu. Danlock ini ya dia YouTuber juga ya. Dia bilang jadi dia ada 3 video. Yang semuanya ada yang 3 video tuh 1 juta view ya. Dia mau tahu nih video 1 juta view yang ini sama yang ini, video A, video B, video C, duitnya beda-beda. Kok bisa begitu sih gitu ya. Nih contoh nih video yang ini nih, how much YouTube paid for me. Nah ini dia bikin YouTube berapa YouTube bayar saya. Ini satu video ini dia menghasilkan income tuh 10 juta totalnya ya. Jadi kalau 1 juta view di Amerika sana tuh bisa 10 juta ya Bapak Ibu ya. Bayangin ya, Deddy Corbuzier berapa ya? Katanya kalau di Indonesia separohnya ya Bapak Ibu ya. Karena itu kan yang bayar kan pengiklan ya. Jadi iklan potong buat YouTube bagi 2 tuh sama kita. YouTube potong berapa, terus kita dikasih berapa gitu. Nah di Amerika tuh pengiklan tuh bayar lebih mahal, makanya duitnya gede ya. Nah ini waktu itu Christina, waktu saya di YouTube-nya Christina tuh pernah, kalau nggak salah Christina pernah bilang ya, Ber, YouTube lu ngasilin 4 juta nih buat gue ya. Waktu itu 400.000 view ya, jadi kayaknya 100.000 tuh 1 juta ya. Jadi ini teman-teman berdasarkan konten YouTube-nya ya.
Kalau konten YouTube-nya nge-prank, ya nggak ada yang iklan Bapak Ibu. Tapi konten YouTube-nya tentang review mobil gitu, review mobil mewah, itu biasanya yang masuk iklan tuh mobil-mobil BMW dan lain-lain gitu, itu pasti duitnya lebih gede tuh. Yang siapa sih Mas Eki apa siapa tuh yang review mobil tuh harusnya sih lebih gede ya dapat duitnya ya. Nah ini yang 1 juta view ini 10 juta tuh dia ini ya, how to generate passive income. Jadi dia pakai jas pasarnya lebih menengah atas lagi gitu ya. Ini juga 10 juta, yang ini 30 juta teman-teman ya. Dia ngebahas tentang don't start a business until you watch this. Dia pasarnya lebih menengah atas lagi, dia lebih rapi gini ya. Sehingga pemasok iklannya juga lebih bagus. Kayak ngincar pasar atas ya. Eksekutif gitu ya. Nah yang ini yang income-nya 1 juta view tuh 70 juta ya si Danlog. Ini saya bukan ngarang-ngarang ya. Ini teman-teman nonton aja ya nanti di Danlog ya, cari aja Danlog how much YouTube paid Danlog gitu. Itu ini gue cuma screenshot dari dia gitu. Dia cerita yang dia dapat. Ini saya catat nih kenapa bisa beda, ternyata konten itu kalau value-nya tinggi itu hasilnya bagus ya gitu ya. Yang edukasi pokoknya yang wah, apalagi kalau yang pasarnya luar negeri ya. Kalau di Indonesia tuh biasanya separohnya atau kayaknya cuma berapa persennya gitu ya. Mulai aja dulu dari HP yang ada. Ini Mas Hendy mulainya juga kayak gini, terus udah dapat 500 anggrek import nih guys, gokil ya. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap ini diposting di SB1 nih, Panglima Angkatan Darat. Gokil ya, ini cuma pakai beginian doang ya dia bikin YouTube-nya ya. Yang penting mulai sih guys. Sama sound ya. Ini saya bikin video ini 5 juta view sekarang ini. Bikin video tentang barongsai ya. Kemarin udah ya, kita pas aja ya. Oke ini teman-teman kalau mau di save ya, screenshot ya. Mas gimana caranya aku punya YouTube bisa diiklanin. Nah ini saya udah catat nih teman-teman ya. Pengalaman saya ya sama teman-teman. Saya juga lagi ngumpulin data tentang TikTok nih Bapak Ibu. Saya kan saya main TikTok tuh kena ban mulu ya, kena suspend mulu ya. Nah inilah pentingnya komunitas ya, komunitas SB1M Club 100 ini mantap banget ya. Jadi saya belajar dari Bu Odo, Bu Susi, Mas Siswandi, Bu Ocha kemarin. Kan mereka pada mulai TikTok tuh, di ban-ban banyak banget. Waktu lagi gua catetin tuh, kenapa sih di ban? Oh ternyata nggak boleh nunjukin angka, nggak boleh flexing, nggak boleh ngerokok di dalam konten tuh lagi saya catetin Bapak Ibu. Nah sehingga nanti akan bisa jadi apa namanya, kesimpulan ya. Jadi kita nanti one day Bapak Ibu nggak usah ngulangi kesalahan sama mereka gitu ya. Nah ini contoh yang AdSense itu yang udah diterima ini, contoh video jangan ada jualan sama sekali dulu ya. Jadi di awal tuh teman-teman jangan bikin video langsung, jangan langsung bikin video jual kambing, jual kucing gitu, jangan ya. Karena kita kan mau AdSense nih. Ya kecuali kalau ininya bukan AdSense ya. Goalnya bukan AdSense. Jangan ada link apapun ya di deskripsi. Gue nggak sabar, gue jualan langsung masukin link deskripsi. Jangan ya. Thumbnailnya itu juga jangan heboh-heboh ya. Biasanya bikin thumbnail itu kan, thumbnail tahu nggak sih Bapak Ibu yang depannya video tuh, ini adalah neraka. Jangan kayak gitu. 7 cara Anda masuk neraka gitu. Jangan yang biasa-biasa dulu aja ya. Harus aktif ya selama masa peninjauan. Jadi kita ngajuin ke YouTube kan. YouTube ini aku ada video bagus loh. Tolong aku dijadiin bisa ngiklan ya. Nah jadi dalam review itu kita harus rajin ya posting. Minimal tuh seminggu 3 ya kalau nggak salah ya. Balas komen, nama channel juga jangan jualan. Jual kucing Anggora gitu jangan ya. Jangan masukkan lagu apapun. Gue nggak tahu ya kalau ada yang udah berhasil atau enggak. Cuma pengalaman saya sih yang ini jangan ya. Jangan masukin lagu apapun dalam video Bapak Ibu. Kadang-kadang kita video mau cakep kasih lagu-lagu gitu ya, malah lagu-lagu itu malah copyright, malah kena ya. Dan YouTube maunya ini gini teman-teman. YouTube itu maunya videonya tuh yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ada konsep namanya WIFM ya, what's in it for me. Jadi kalau kita bikin YouTube tuh jangan untuk diri kita sendiri. Jadi kita bikin YouTube, orang kalau nonton ini kira-kira dia dapat apa ya gitu. What's in it for me ya. Untungnya apa nih gua nonton. Contoh nih teman-teman, saya ngajak Zoom seperti ini. Itu kan saya ada what's in it for me-nya. Hari ini ada Zoom loh. Club 100 mau ceritain apa ya, kisah nyata teman-teman yang udah berhasil di YouTube. Nah, jadi mereka, gue mau belajar gimana ya. Nah ini, nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau bikin YouTube harus ada manfaat buat orang lain. Walaupun itu cuma 2 tips atau 3 tips gitu ya. Misalnya lagi mancing jangan cuma nonton mancing gitu. Mungkin, saya mau kasih tips nih gitu. Misalnya kita lagi mancing ya, tips nih.
Sebenarnya kalau lele itu sukanya makanan yang gini, nah kayak gitu tuh. 1, 2 tips cukup lah sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, ini AdSense yang pertama tuh kalau mau diterima tuh harus 1.000 subscriber. 1.000 subscriber tuh sekarang lebih gampang dengan pakai YouTube Short, teman-teman bikin video-video di 58 detik aja ya. Dalam 12 bulan terakhir video Anda harus ditonton 4.000 jam oleh pengunjung. Ingat ya, jam tayang ya. Bukan jumlah penontonnya ada 4.000 orang, tapi jam tayang ya gitu ya. Tuh, oke lanjut ya. Nah ini 3 langkah gampang sih, nanti tinggal ya di YouTube itu ada tulisan monetize, diklik aja nih ada 3 langkah, ikutin aja teman-teman ya. Ya, terus nanti daftar, monetize, nanti kalau udah contoh nih bapak saya udah 15.000 subscriber, udah 50.000 jam tayang, dah malah kebablasan ya. Udah nanti dia tombol hijaunya muncul nih teman-teman kayak gini ya. Nah ini udah mulai daftar gitu ya, banyak ya, nanti materinya di SB1M semua lengkap. Oh iya ya, ini nih sekarang materi yang berikutnya ya. Bagaimana caranya ditonton 1 juta viewer gitu ya. Mas, jadi ini yang dulu saya lakukan sih teman-teman ya, maksudnya gila gue kalau mau jualan bener-bener, ini contoh ya dulu bapak saya kan jualan towernya ini ya, sekarang udah nggak jualan ya katanya capek bikinnya. Emang ya kalau udah orang tua itu suka-suka aja ya, nggak mau mau lagi mau bisnis ayo, lagi nggak mau ya udah gitu. Wah ini saya geber nih pakai iklan, makanya 1,3 juta ya penontonnya bapak ibu ya. Oh, ngeri ya udah kayak Deddy Corbuzier nih. Nah itu diiklanin nih teman-teman ya, jadi videonya tuh kita iklanin ya. Nanti teman-teman tinggal masuk ke YouTube Studio, terus ada promosikan di YouTube, udah gitu aja. Terus cari pasarnya ya hidroponik aja gitu ya. Saya dulu cuma kata kuncinya hidroponik aja gitu. Jadi orang-orang yang suka hidroponik, wah powerful banget ya, subscribernya banyak banget itu langsung masuk ya. Nah kalau AdSense-nya kalau mau dimonetize ya tinggal diklik diaktifkan gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak ya? 1.000 video, ah 1.000 video ya 7 sampai 15 menit aja gitu ya. Oh ya ini ada kan kemarin Piala Dunia nih teman-teman. Ada bagus nih. Bagus nih. Apa cara membuat video highlight ya. Kan kita sering kadang-kadang lagi nonton bola suka ada highlight-highlight kok ini bisa masuk lolos YouTube ya gitu ya. Kok nggak di-ban gitu ya. Terus malah dapat duit, orang malah dapat duit dari situ ya. Ini gue belajar nih dari namanya Eza R Muda nih. Ini bagus sih teman-teman. Subscribe nih Eza R Muda ya. By the way jangan lupa subscribe itu ya. SBZTM juga ya. Jadi gini nih teman-teman ya. Lihat ya, video short itu penontonnya jauh lebih banyak ya, karena sekarang gayanya TikTok, Reels, Instagram gitu ya, orang pengen nonton, hitungan 1 menit gitu. Jadi gini sih teman-teman, kenapa YouTube Short tuh lagi favorit banget. Jadi bayangin ya, orang itu pengen cepet, misalnya gue pengen, masak rendang nih, orang itu kadang-kadang pengen bawaannya cepet gitu. Aduh kelamaan nih nonton cara membuat rendang gitu tuh, tapi videonya 1 jam lebih gitu ya, bareng Chef Arnold gitu misalnya. Tapi ternyata muncul ada YouTube Short, 1 menit cara membuat rendang. Itu kamu masukkan ini, ambil ini, bla 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 bla, itu dalam 58 detik. Nah itu lebih powerful ya sekarang ini ya, gitu ya. Loh, jadi yang bagus yang mana? Yang bagus bikin dua-duanya, yang versi panjangnya sama versi biasanya kalau short itu nanti dilariin, kamu nonton video lengkapnya ke sini ya, gitu ya. Ini penontonnya ya teman-teman, nah kayak gini nih, bikin video-video short gini ya. Ini namanya Vibe Football atau F short nih menurut siapa sih namanya tadi? Eza, Mas Eza nih bagus anak muda ya. Oke. Nah, caranya gimana teman-teman? Ini langsung aja ya. Oh iya, kalau teman-teman suka lihat nggak? Ini kan Godnaldo ya. Gue subscribe nih. Ini ngebahas tentang Ronaldo semua ya teman-teman ya. Messi lagi ini lucu nih videonya emang Ronaldo banget. Ronaldo tidak butuh piala dunia gitu. Ronaldo tetap God, dia tidak butuh piala dunia gitu. Dibelain pokoknya gitu mulu deh Ronaldo nih. Dia by the way mau ke Arsenal katanya ya. Wah, teman-teman bisa bikin. Nah, cuma begini teman-teman, ternyata video YouTube itu kan namanya footage atau apa gitu ya. Jadi kita bisa nyomotin video-video asal jangan lebih dari 7 detik begitu teman-teman ya. Nah, itu makanya kenapa kok katanya nggak boleh upload ulang video ya, nanti bisa di-ban. Nah, ternyata kok pada upload ulang. Nah, ternyata bisa ngambil potongan-potongan itu hanya 6 detik ya pokoknya teman-teman gitu ya. Nah, ini nih, ini saya udah catetin nih teman-teman.
Ini hobi gue emang nyatet ya. Emang berfungsi juga nih zaman dulu gue bikin contekan di kertas kecil ya. Jadi hobinya gue jadi nyatet kesimpulan-kesimpulan gini jadi bisa ditonton terus ya. Ini boleh nih screenshot nih teman-teman. Jadi download video highlight. Jadi ini yang orang-orang pada lakukan ya. Video highlightnya bola itu di-download guys, di-download. Kan full tuh kan. Terus diedit. Dipotong per 6 detik Bapak Ibu ya. Pokoknya nanti pas lagi Hurricane. Ini kita tonton aja ya. Dipotong per 6 detik ya. Ini kita tonton aja dulu ya. Kok kesini? Oh. Ada mau nanya nggak abis ini? Seru ya? Seru. Nontonnya di sini aja deh. Tunggu deh ya. Audio musiknya bukan audio copyright, edit pakai Filmora, Viva Video, pilih yang short. Nah, ini kita nonton ya. Dari Total Energy, teman-teman lihat perhatiin nih. 70 tahun berinovasi menghasilkan kok untuk semua jenis mesin kendaraan. Tak gitu ya. Ternyata jangan lebih dari tuh gitu kan. Karena dia menghindari copyright loh. Lihat di video ini 1, 2, 3 loh. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kan? Enggak sampai 6 detik dia udah Nah ini lagunya kok bisa? Lagunya itu lagunya itu ya kan ada lagu yang boleh gitu copyright ya. Yang enggak copyright ya. Terus jangan ada logo apapun ya, ada logonya kan. Villa apa gitu nggak ada potong-potong. Gue nggak tahu ya orang-orang ini dapat infonya berapa ya. Ada juga yang endingnya jualan jersey gitu ya, jersey KW gitu ya. Tapi katanya ngerjain gini kalau emang hobi bola menyenangkan sekali ya gitu. Taunya copyright zaman dulu tuh. Oke, kita buka SB1M aja ya. Zaman dulu kalau copyright itu gue tuh nungguin pas ngupload gitu terus langsung ada copyrightnya langsung delete gitu. Manual banget ya dulu ya. Ternyata ada nih caranya. Gue juga lupa ya. Inilah fungsinya sb1mclass.net nih guys. Yang udah member udah copyright YouTube ya. Ini kayak ensiklopedia loh Bapak Ibu. Ini kumpulan 9 tahun loh ini. Dia ini domainnya gue perpanjang terus. Ini buku kungfunya kita bersama nih teman-teman ya. Copyright. Copyright gitu ya. Ketik aja ya. Nih ya, remove song. Cara hapus lagu copyright YouTube agar YouTube Anda ditonton dan tak diblok. YouTube converter kayak apa ya? Yang mana ya? Ini Creative Commons ya. Konten atau video atau gambar. Oh, ini kadang ini Creative Commons itu juga gini, kita membolehkan orang ngambil video kita bebas tanpa pelanggaran hak cipta tuh ada settingannya teman-teman. Maksudnya apa? Supaya memviralkan ya. Jadi kita nggak peduli ya dia. Justru kita bikin video untuk diambil orang biar kita viral. Itu lebih biasanya tuh personal branding tuh. Yang terkenal jadi orangnya ya. Ini Anda memiliki web konten murid terus. Wah, ini ada DMCA terus apa lagi ya? Mana ya? Lupa ya. Copyright. Ya, nih oke. Ini lengkap ya, teman-teman ya. Ada cara daftar akses ini. Bagi teman-teman yang belum join SB1M nanti join deh. Cuma 29.000 ya sehari. Oke, aduh lupa Mbak. Nanti ya aku cariin ya. Oh ini. Ini audio library nih Mbak. Siapa yang nanya dari Mbak Devi ya? Mbak Ika. Ini ketik video, cek YouTube Anda muncul copyright. Nah, itu nanti ada copyright nih, include copyright nanti diperbaiki. Nah, ini gue sampai lupa ya. Gila gue rajin banget dulu bikin begini ya. Sekarang udah capek nih.
Anda bisa remove songnya bisa diganti dengan, contoh kalau video ini, oke. Ini lagu yang bermasalah harus diganti, oke. Nah ini ada pilihan nih teman-teman, untuk mencari lagu yang diperbolehkan tuh ada di dalam sini nih, di video manager ya Mbak, di lookup copyright. Terus gue juga belajar dari anak gue ngambil video. Nah, oke, ini yang gampang dulu ya. Ini gue ngomong belepotan gini aja kadang-kadang kalau ada yang nonton di YouTube itu suka nggak jelas banget sih lu belepotan gitu ya. Selalu ada netizen ya. Nah ini ya, klik audio, video. Nah ini semuanya itu udah boleh nih teman-teman, musik boleh dipakai tapi nanti akan muncul ads iklan tersebut. Nah nggak apa-apa ya, misalnya ya kalau nggak main AdSense, ya gimana ya, video itu ya emang agak dilema ya kalau pakai lagu, nanti lagunya AdSense-nya menjadi milik mereka gitu ya. Ada nggak ya yang nggak pakai lagu tapi AdSense-nya buat kita? Kayaknya ada sih. Oh ada beberapa yang lagunya boleh pasang iklan, ada beberapa yang nggak boleh. Oke. Nah ini. Oke, nah ini nih. Ketik aja di ini ya, song no copyright. Tuh, song no copyright musik ya. Nah ini nih. Ini bisa dicomotin nih. Nah, royalty free music for video creator tuh. Dikasih nih teman-teman ya, gratis bisa download tuh. Boleh. Hebat ya emang Google YouTube ya. Ensiklopedia sekali ya. Oke, sip gitu ya. Terus apa lagi ya? Oke, udah sih cukup ya. Berarti sekarang saatnya jualan dong. Oke, teman-teman. Saya mau kasih tahu ini nih teman-teman ya. Ini udah selesai ya, cukup. Sebelum saya mau cerita tentang affiliate nih Bapak Ibu ya. Dunia affiliate, dunia yang paling indah sedunia nih teman-teman ya. Oke, udah gak ada pertanyaan ya, kita lanjut ya. Menurut saya gini teman-teman, kalau teman-teman bikin YouTube, ngerjain apapun itu, kalau saya milih bisnisnya tuh affiliate. Affiliate tuh kayak franchise ya Bapak Ibu. Jadi saya milih bisnis yang bisa memfranchise-kan lagi ya. Kayak saya lagi bisnis franchise tahu ya. Itu kalau saya memfranchise-kan itu kayaknya enak juga ya. Maksudnya semua mitra tuh belinya sama saya, jadi tiap hari saya dapat duit gitu. Nah cuma saya yang repot Bapak Ibu, jadi kalau ada masalah yang repot saya gitu ya. Tapi emang sekarang saya kebetulan emang udah keluar ya dari franchise itu. Jadi sudah dibeli, sudah ada perusahaan yang ngambil alih gitu ya. Jadi sekarang saya hidup freedom lagi, bahagia kembali. Nah, jadi ada beberapa mesin-mesin tuh yang kita bikin YouTube-nya aja, terus udah gitu nanti jalan sendiri guys. Ya itu namanya affiliate ya. Ini kayak mesin 35 juga yang lagi di sebelah tuh lagi Zoom juga ya. Ini 5,4 juta, 2,7 juta ya. Ini income mesin 35 ya, itu lagi favorit banget ya karena blockchain ya. Ini Niaga Hoster ini 100, ini Dewa Web ya. Dewa Web itu udah kita buka-bukaan aja ya teman-teman ya. Niaga Hoster nih saya baru ngambil duit nih. Ini saya ngerjainnya pakai YouTube nih guys. Ya ini indahnya dunia affiliate. Jadi tugas saya gini, cara membuat web Niaga Hoster. Saya nggak ranking 1 ya. Nah ini ya, bikin kayak gini teman-teman ya. Oke kita cek ya. Member area berapa nih? Ada lagi nggak? Kadang-kadang saya suka nggak ngecek nih income-nya udah berapa. Kemarin pas lagi nonton video, pas buka gini, masuk 5 juta. Langsung malamnya saya tarik, udah gue ambil nih. 1,6 juta ya. Ini total saya udah terima itu 109 juta nih guys. 109 juta ya. Ini gila ya, enak banget loh guys. Ini maksudnya, ini saya tuh bikin tutorial gini aja video. Emang capeknya tuh sekali ya teman-teman, capeknya tuh sekali ya. Jadi kita beli websitenya dulu, terus kita kalau lagi beli website kan udah belajar nih di SB1, terus kita bikin tutorialnya. Oh begini ya cara membuat tutorial bla 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 gitu ya.
Nah ini kan orang kayak review website instan, review ini endingnya pada jualan affiliate guys. Affiliate tuh enaknya begitu ya, duduk manis, kita bikin sekali, dapat duitnya berkali-kali gitu ya. Begitu ya guys, gokil ya. Nah terus, nah ini dari YouTube ya tadi ya, AdSense-nya ya, ini AdSense bapak saya kalau nggak salah ya, dapat 1,8 juta. Jadi bikinnya YouTube-nya sekali tapi dapat duitnya berkali-kali. Cuma kalau kita jarang upload YouTube lagi, biasanya mati tuh, maksudnya AdSense-nya berkurang. Jadi emang harus rutin, minimal sebulan sekali lah paling jelek gitu ya, ada yang di-upload ya. Nah ini ada mesin 36 nih, mesin 36 teman-teman. Hari ini kita mau bahas mesin 36 ya, affiliate ya. Oke. Dulu ya, dulu. Saya akan berarti ke canva.com. Bapak Ibu tahu nggak ini kita menggandeng AFC sekarang ya teman-teman ya. Mana ya closing ya. Jadi di AFC itu udah ada yang income-nya 1 miliar tuh 9 orang ya guys. Ini AFC itu baru 3 tahun, 4 tahun ya. Tuh gua ngecas juga ya. Sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ngecas ya. AFC ini bagus banget ya dari Jepang ya. Enak juga ya kalau gandeng SBST sama AFC gitu ya. Oke, nah ini saya mau ajak teman-teman yuk kita kerja dari rumah aja yuk gitu ya. Oke. Ini yang tadi dibilang atomic habit Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi bukan, saya tuh nggak pernah bikin goal Bapak Ibu. Goal saya dalam 90 hari udah harus berapa dapat duitnya. Saya lebih kepada hari Senin saya harus posting apa, YouTube, Instagram. Hari Selasa saya harus ngerjain PR apa, hari Rabu saya ngerjain PR apa. Saya lebih di situ ya, lebih atomic habit dan hasilnya juga mantap ya Bapak Ibu ya. Oke, ini inspirasinya saya Bapak Ibu, ini 400 company. Jadi kita pengennya tuh tadinya awalnya kita pengen punya klub 100 itu punya 400 mesin, tapi kayaknya 100 aja klenger ya, nggak sampai-sampai ya. Sebenarnya sampai sih, cuma yang lain itu mesin kacau balau lah gitu ya. Kita kan belajar ya. Klub 100 ini kan juga belum setahun ya. Jadi yang ada dapat mesin-mesin kacau balau itu untung udah kita buang ya Bapak Ibu. Jadi sekarang mesinnya udah bagus-bagus saja. Idenya gini teman-teman, klub 100 itu Klub 100 itu komunitas ya. Jadi teman-teman kalau masuk klub 100 itu idenya satu mesin uang tuh hasilin 1 juta. Jadi kalau teman-teman punya 100 ya 100 juta per bulan gitu ya. Nah mesinnya apa aja? Nah itu salah satunya tadi mesin 35 lagi. Jadi modelnya itu kita kayak bentuknya franchise Bapak Ibu. Jadi kita yang milih mesinnya itu yang berbasis pelanggan. Dimana kalau kita punya mesin ya itu uangnya berulang. Sama kayak misalnya kita jualan hosting Dewa Web ya. Orang kalau beli dari kita terus dia perpanjang, kita dapat duit terus tuh teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ada bisa suplemen, software dan lain-lain. Salah satu inspirasi saya itu dari Baba Raffi ini ya, Mas Hendy ya. Dia kan bikin kebab Turki kan mesin uangnya dia yang pertama ya. Gerobak-gerobakan terus meledak gitu ya. Laku gitu, laku banget. Terus dia bikin udah mesin uang yang lainnya kayak Ngikan, Tokebi tapi bentuknya franchise. Jadi orang beli terus franchise jadi cabangnya banyak terus meledak. Wah, ini gue tuh terinspirasi dari ini. Wah, enak juga ya. Kalau kita punya mesin uang, tapi mesin uangnya versi franchise ya. Kalau franchise itu yang nanti yang bekerja itu udah franchisee-nya Bapak Ibu ya. Franchisee kan orang yang ngambil franchise ya. Partner-partner kita yang bekerja gitu. Wah, itu income kita ya berulang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya mau bandingin ya klub 100 sama franchise konvensional. Kebetulan emang saya juga buka franchise konvensional ya. Jadi franchise konvensional biasanya kayak ya tahu gol lah gitu ya. Kalau jualan tahu itu biasanya nunggu pameran ya. Nah itu jualannya. Nah kalau klub 100 itu nanti mesin uangnya jualan gimana? Nih kayak gini, pameran tuh Zoom Bapak Ibu. Ikut Zoom yuk, nanti dapat edukasi, nanti ada cerita nih. Biasa ya di mana-mana gitu ya, habis edukasi jualan ya. Ya tapi buat apa teman-teman? Jadi kayak gini misalnya, aku bikin YouTube tapi nggak punya barangnya. Nah barangnya ini aja, barang-barang klub 100 ya. Oke, yang paling asik tuh nggak ada karyawan, nggak pusing sewa tempat, pusing ngurus GoFood. Ini makin menggila Bapak Ibu, 2023 itu makin YouTube-nya makin ketakutan-ketakutan tuh makin dahsyat loh. Ini bakal jebol banget ya. 2023 katanya ya Bapak Ibu bakal resesinya tuh benar-benar terjadi. Makanya apa sih bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah? Yaitu mesin-mesin uang seperti ini ya Bapak Ibu yang bisa dikerjakan dari rumah ya. Oke.
Jadi idenya itu kita kayak buka franchise Bapak Ibu. Ini kan kalau franchise kan franchisee ya partner-partner. Tapi kalau Klub 100 itu nanti bentuknya mesin-mesin uang. Di mana mesin-mesin uang itu ada franchise-nya juga, ada apa istilahnya? Ada partnernya yang bekerja juga bersama kita ya. Oke, kita konsepnya itu pengennya itu kita dikejar pembeli ya. Orang paling males ngapain sih kalau jualan tuh nyari-nyari orang, nyari-nyari member gitu ya. Nah, kalau di Klub 100 kita mau bikin di mana kita tuh yang dikejar ya. Jadi kita tuh hanya ngerjain PR aja nanti Bapak Ibu ya. Kayak gitu ya. Oh ya, by the way ini saya udah 10 tahun lebih ya di rumah aja kerjanya, tapi bisa membawa saya ke Las Vegas Bapak Ibu, ini ke Amerika. Bapak Ibu harus ke Amerika karena kalau belum ke Amerika katanya belum keluar negeri ya. Jadi bayangin ya, ini asik ya. Zaman dulu waktu kerja ini curhat dikit ya. Waktu gua jalanin bisnis konvensional, jualan baju, itu malah jalan-jalannya jarang banget Bapak Ibu. Kenapa sih? Karena biasanya kalau kita udah punya income, itu kalau konvensional punya bisnis, biasanya pengen buka cabang, pengen punya bisnis baru bisnis baru gitu terus. Yang di mana modalnya kita buka lagi malah tutup gitu, buka bakso malah, tutup, buka apa malah burger malah tutup, buka steak malah tutup gitu. Jadi malah akhirnya mondar-mandir di situ. Nah, kalau franchise itu kan kita buka cabang, modalnya bukan modal kita loh, udah modal orang kan. Orang yang beli franchise itu yang jadi modal kita. Makanya saya senang banget di di bisnis, affiliate ini ya. Oke, ini 9 tahun ya teman-teman ya. Kita udah melewati itu ya, dan sudah terbukti sih ya duduk manis seperti ini dapat duit tiap hari ya. Wah, ini contoh-contoh teman-teman ya. Ini ada Mas Chandra udah beli BMW, ini Mas Jaya beli ini. Banyak ya teman-teman ya. Ini Mas Rahmat ya, jualan lahan pabrik. Bisnisnya aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nanti affiliate SB1M itu kita akan, gandeng dengan AFC ini ya teman-teman. Nah, ini duitnya ya. Oh, bukan duitnya dulu ya, berarti ini dulu. Teman-teman dapat apa sih? Ini dapat nih akses 900 tutorial, Zoom, modul traffic, banyak ya. Web affiliate, 10 teknik closing terbaru, sekarang udah 11. Terus ini totalnya 7,8 juta ya. Nah, ini modul-modulnya. Entah teman-teman suka belajar atau enggak, cuma nanti ada 11 teknik yang praktek itu langsung otomatis. Cara duitnya cepet ya. Kalau ini yang hobi belajar silakan aja. Nah, ini join SB1M sekarang bersama AFC ini 870.000. Jadi sekarang affiliate-nya bukan affiliate SB1M lagi Bapak Ibu. Affiliate-nya kita langsung gandeng AFC aja lah yang duitnya. Kenapa sih? Jadi gini, kalau teman-teman SB1M ya, kalau jualan affiliate SB1M itu biasanya orang kalau udah belajar, udah gitu udah bayar cuma sekali. Dia nggak akan perpanjang lagi karena gue udah bisa, udah belajar, udah bisa gitu ya. Tapi kalau kita gandeng, kalau ini kan kita gandengnya AFC ya, itu kan ada suplemen, ada sabun dan lain-lain. Kalau misalnya barangnya habis, dia repeat lagi, kita dapat duit lagi gitu ya. Kayak gitu sih idenya teman-teman ya. Oke, affiliate-nya kayak apa? Ini dashboard-nya keren banget ya dashboard-nya. Ini jujur saya baru mulai teman-teman. Ini mentor-mentor kita ya, udah 9 juta, 11 juta sehari itu kayaknya gampang aja ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ya teman-teman, bisa semua ya. Apalagi nih sekarang gandengannya SB1M ya. Mas aku udah member SB1M tapi gimana dong selanjutnya? Jadi gini, kalau sudah member ya udah dapat modulnya, tapi kalau udah affiliate-nya kita udah nggak ada affiliate-nya. Jadi affiliate-nya tuh nanti gandeng ke sini. Jadi dashboard-nya langsung ke AFC kayak gini teman-teman ya. Karena kita mau teman-teman dapat duitnya tuh berulang ya, nggak cuma sekali ya. Mas kemarin kan 1,8 juta, kok ini sekarang 870. Yang 1,8 itu dapatnya lebih bagus ya barangnya tentunya ya, dan itu sudah masuk dashboard-nya yang marketing plan yang sesungguhnya. Jadi ini kan paket pembuka ya. Jadi di AFC itu ngeluarin namanya Emerald ya Bapak Ibu. Paket Emerald tuh 870.000 ya. Itu kita bisa mulai. Itu affiliate-nya juga gede banget loh guys. Nah, ini kita mulai ya. Duitnya dari mana ya? Oke. Pertama kenapa milih mesin 36? Ini dari Jepang. Bapak Ibu tahu ya, produk Jepang itu diakui dunia ya. Ada Toyota, Canon, Yamaha, Seiko. Jadi kita tuh kalau jualan produk Jepang itu kayak hati tenang gitu ya. Kadang-kadang kalau jualan produk yang
apa ya, yang belum terbukti gitu, kadang deg-degan gitu. Aduh, ntar dia mati apa gimana ya? Dia beli produk gue, belinya mana sama gue lagi, mana belum BPOM lagi. Nah, kalau Jepang ini ya insya Allah bagus gitu ya guys. Dan ini apalagi ya, ini sumpah ya, saya tuh udah ngincer ini udah 2 tahun lalu ya. Gila, AFC bagus ya, cuma belum belum ke sana aja ya. Akhirnya masuk juga ya. Jadi ini perusahaan farmasi terbesar di Jepang ya. Dan dia sudah masuk Tokyo Stock Exchange. Bayangin teman-teman, jadi ini barangnya dijual itu di Guardian di Amerika, di Jepang tuh, di Indonesia tuh nggak salah, apa di mana ya? Dijual tuh di Guardian, jadi udah proven lah gitu. Cuma di Indonesia tuh sekarang di dalam bentuk networking ya, jadi di bentuk networking. Oke, sudah masuk Tokyo Stock Exchange. Wah, ini kantornya udah ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. Jadi teman-teman cukup tenang lah. Kadang-kadang kan ada bisnis yang kita agak-agak deg-degan ya. Ini regulasinya gimana ya? Nanti pemerintah gimana sama regulasi ini gitu ya. Ini kalau udah AFC ini udah tenang aja loh, posting di medsos di mana bebas gitu karena emang resmi gitu ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, kita kan mau ngoleksi 100 mesin uang ya. Nah, jangan sampai kalau kita udah punya 100 mesin uangnya tuh mesin-mesin uang yang duitan, mata duitan semua ya, dalam arti ya software lah, yang pokoknya yang kripto lah, bentuknya duit. Nah, kita pengen masukin satu mesin uang yang bentuknya emang kesehatan ya. Jadi jangan sampai kita nanti kaya tapi malah terbaring di rumah sakit tuh nggak ada gunanya duit kita Bapak Ibu. Makanya kita sambil minum namanya AFC ini ya. Oke, ini barangnya Subarashi sama Utsukushi. Ini kalau yang 1,8 juta sama 3,5 juta ya. Yang kita masuk awal itu nanti namanya Hanami produknya Bapak Ibu ya. Nah, SOP Subarashi ini untuk jantung, kolesterol, diabetes, gagal ginjal, saraf kejepit. Nanti ada Zoom khususnya untuk produk. Kalau teman-teman yang suka produk, kemarin ada yang nanya ya, kalau Mas ini fungsinya apa sih? Ini kayaknya emang terkenal. Dan Bapak Ibu ini saya suka banget. Ini terkenal banget ya, SOP Subarashi Utsukushi ini terkenal banget. Jadi gue kemarin posting sedikit aja di WA. Wah, udah datang nih Utsukushi. Langsung ada yang, lah Ber lu jualan Utsukushi, gue beli sama lu aja deh. Gue selama ini beli sama orang gak dikenal. Lah, wah gila ya, enak banget ya. Ini bayangin deh, ini kayak teman-teman tuh ya jual apa ya yang udah laku ya. Ya kayak McDonald lah, misalnya teman-teman punya barang McDonald, orang tuh udah tahu semua. Begitu teman-teman posting gitu ya, langsung, lah lu jualan, yaudah gue beli sama lu aja gitu ya. Jadi saya tiap pagi makan ini, tiap malam minum ini. Jadi minumnya tuh taruh di bawah lidah ya, enak ya. Maksudnya gue nggak sadar sih selama ini tuh kayaknya gue ya amin ya. Teman-teman sadar nggak sih kalau di Amerika tuh gayanya orang tuh minum suplemen tuh udah suatu kebiasaan kayak makan beras gitu ya. Makanya orang yang sehat itu katanya rajin minum suplemen ya. Kalau nggak rajin olahraga ya. Kalau rajin olahraga jamu tuh bebas ya. Tapi kalau ini gokil ya. Artinya teman-teman minum dua ini Subarashi, Utsukushi. Pertama teman-teman amin ya mudah-mudahan nggak kena jantung, stroke, kolesterol. Jadi gue berasa kayak makan soto Betawi santai aja karena ada SOP Subarashi habis itu langsung minum. Nih kalau teman-teman yang ngerokok atau nge-vape itu wah lebih tenang ya hidupnya karena habis itu minum Utsukushi jadi kayak pembuluh darahnya dibersihin lagi gitu ya. Gini ya. Oke, sekarang langsung duitnya ya teman-teman. Nah ini ya. Regenerasi sel itu kan biasanya pembuluh darah kita kotor. Nah itu yang dibersihin oleh SOP sama Subarashi. Affiliate bisnis terindah di dunia guys. Ya dan ini AFC SB1M ini terindah di dunia. Oke, ini potensi income-nya ya teman-teman di mesin 36. Ini harga sebenarnya ya. Harganya 3,4 juta, 10 juta sama 20 juta guys. Cuma kita mau masuk mulainya yang gandingan SB1M ini kita mulainya dari 870.000 ini dulu ya. Namanya Hanami ya. Ini baru keluar 11 Januari ya. Jadi teman-teman kalau masuk sekarang nggak bisa ya. Masuknya nanti 11 Januari, tapi ini bisa ini dulu ya, bukaan dulu ya. Nah, komisinya nih guys yang gila ya, komisinya gede banget ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nih, kan ini kan kita gandeng SB1M-nya. Jadi misalnya teman-teman ngasih Zoom ini orang dapat edukasi, aku mau masuk SB1M-nya, otomatis dia akan masuk AFC Bapak Ibu ya. Otomatis kita jual produk Hanaminya AFC gitu ya. Nah, begitu orang beli, kita dapat 150.000 nih guys. Nah ini ada yang menarik ya. Kenapa saya suka mesin-mesin uang yang bentuknya personal franchise ya. Karena personal franchise itu kalau kita punya agent dan agent itu aktif, itu akan jadi passive income kita guys. Itu yang gue suka ya. Kalau kita bisnis konvensional, kita punya satu cabang dan itu yang ngerjain sendiri ya, itu capek sendiri. Kalau ini capeknya cuma sekali ya. Nah ini bayangin misalnya ini Bu Dewi ya. Bu Dewi ini sukanya misalnya SB1M ya.
Aku suka belajar digital lah, ya udah dia akhirnya masuk kan beli Hanami, kita artinya jualan barang loh. Kita dapat 150.000. Nah, Bu Dewi ternyata punya teman namanya Mas Arnold ya. Dia juga suka belajar digital. Akhirnya dia beli SB1 sama AFC ini. Nah, Bu Dewi ini dapat 150.000 kan via affiliate-nya. Nah, kita dapat loh guys, 60.000. Wedan loh ini, harga 870.000, komisinya gede ya. Apalagi ini yang kerja udah bukan kita lagi ya. Dan ini, wah ini udah gak usah ditanya lah, money game Ponzi udah gak ada lah, udah ke laut aja deh gitu ya. Karena ini emang resmi kok, resmi ya, legal ya. Perusahaannya legal ya. Jadi kalau ngomongin mesin 36 gue pede banget ya. Ini legal, udah nggak ada ponzi money game, udah nggak usah repot-repot jelasin ponzi money game. Karena ini memang legal gitu, kantor juga ada gitu ya. Nah ini menariknya lagi, si Arnold ini nanti closing si Jonathan misalnya, ya. Pas closing Jonathan itu jadi level 3 kita dapat 30.000 guys. Ya Jonathan closing misalnya Cheryl gitu, Cheryl kita dapat 15.000, Cheryl closing Jui gitu, Jui kita dapat 15.000 gitu. Anda dapat 15.000. Bayangin ini 5 tier loh. Ini impiannya SB1M zaman dulu ya. Kita mau bikin affiliate tuh 5 tier gitu ya. Zaman dulu kita mau, wah gimana cara orang kalau closing SB1M dapat 5 tier. Cuma kalau SB1M bikin affiliate 5 tier tuh jatuhnya nanti network marketing, di mana harus perizinannya ruwet banget gitu. Akhirnya wah gila, daripada ruwet gue gandeng aja lah AFC kayak gini ya. Dan ini kan juga langsung ya teman-teman, nanti bayar bukan ke SB1, yang bayar langsung ke AFC. Jadi kita jualan produk lah. Jadi kayak SB1 kayak bonusnya aja gitu ya. Nah, ini yang paling seru adalah komisi kita dibagi 80-20 teman-teman. Jadi kalau kita dapat 150.000, yang 80%-nya masuk ke rekening Anda langsung otomatis setiap hari masuk ke BCA. Nah 20% tuh di tabungan jadi auto upgrade. Nah tabungan ini akan jadi barang. Dan untuk auto upgrade ke paket yang berikutnya. Waduh gila nih guys. Ini yang gue idam-idamkan ya, sistem otomatis seperti ini. Ini yang membuat kita dapat uang selamanya. Kenapa? Karena setiap member kita otomatis langsung dibagi seperti itu, sehingga mereka akan dapat produk dan dia beli. Artinya dia repeat order guys. Ketika dia repeat order kita dapat duit lagi guys. Setiap partner kita yang repeat order kita dapat duit. Ya. Kalau di sebelum-sebelumnya itu kan orang begitu dapat profit langsung masuk kantong kan, semuanya dikasih, brok nih semuanya dikasih. Yang ada mereka dapat duit banyak, gue nggak mau beli barang, gue mending beli di Indomaret aja gitu ya. Wah, itu malah nggak dapat income berulang, sedih teman-teman. Ini kita dipaksa dapat income berulang guys, gila ini guys. Ya, 870 dapat produk namanya Hanami ya. Nah, kita nanti kerjanya tuh sekali seumur hidup, duplikasi 10 partner. Kerja kita tuh tinggal zoom seperti ini aja teman-teman ya. Oke, 10 partner seperti ini. Bayangin ya teman-teman, kalau kita punya 10 kali kan satu closing itu 150.000 ya. Berarti kali 10 itu 1,5 juta Bapak Ibu. Nah, 1,2 jutanya masuk rekening, 300.000-nya ditabung. Ditabung ini untuk apa? Untuk nanti dijadiin produk. Ketika nanti kita jadiin produk, kita beli produk, itu nanti sponsor kita akan dapat income. Artinya kalau teman-teman nanti udah punya partner banyak, ini gue bayangin ini, itu udah kayak gue buka cabang tahu gue Bapak Ibu, gue buka cabang franchise nih yang banyak. Setiap orang nanti bonusnya terkumpul dan bonusnya itu dibeliin lagi produk, kita dapat passive income guys. Gokil ini. Gue berapi-api sekali. Karena ini yang gue impi-impikan ya dari zaman dulu ya. Nah nanti kalau sudah di level 3 nih bayangin ya. Ini kan 10 ya. Kalau kita duplikasi 10, misalnya kita closing 10 nih, masa sih setahun nggak closing 10? Ya, orang yang mau belajar digital, orang yang mau beli produk nih banyak loh guys. Nah kalau 10 duplikasi 10 kan jadi 100 ya. Nah ini kan level 2 60.000 ya kan. 60.000 kali 100 kan jadi 6 juta ya. Nah kita dapat 4,8 juta. Dan ini bisa berulang loh, karena yang 20%-nya ini gue ulang-ulang ya. Karena yang 20% ini dia akan jadikan produk, dan dimana ketika dia beli lagi kita dapat retail profit lagi. Oke. Nah nanti kalau sudah paketnya itu nanti 3,5 juta, itu nanti auto upgrade menjadi otomatis kita jadi paket Ruby, di mana nanti di situ ada bisnis baru lagi guys, di mana kita duitnya lebih gede lagi nanti. Jadi bayangin ya, ini ibarat kita sekarang buka bisnis tempe goreng, ketika nanti udah
udah paket kita udah gede, kita jadi punya bisnis tahu. Jadi kita punya 2 bisnis gede gitu teman-teman ya. Yang semua diatur secara otomatis oleh AFC ini. Keren banget ya. Bayangin Bapak Ibu nggak usah mikirin nanti yang paket berikutnya ya. Bayangin ya kalau nanti kita udah level 5 ini udah bisa 1,2 M juga ya. Tabungannya 300 juta nih. Ini bayangin 300 juta. Kalau semua member kita tabungannya nggak usah 300 juta lain, 30 juta aja. Lah kita dapat income berulang, dia beli produk mulu Bapak Ibu. Karena ini nanti otomatis akan jadi produk Bapak Ibu ya. Dia dikirim ke rumah, langsung si sponsor langsung ke atas itu langsung dapat profit. Ini seru banget ya. Nah ini ya nanti kalau udah auto upgrade seperti ini gitu ya. Oke. Oke, nanti di marketing plan berikutnya kita cukup 2 partner. Jadi dari 10 partner ini kan Pareto ya. Dari 10 partner yang kita cetak ya, kita udah closing, nanti akan ketemu 2 partner. Nah, 2 partner itu yang akan ngikut kita terus gitu. Sampai kita nanti ke marketing plan yang sesungguhnya AFC itu bisa income-nya 660 juta per bulan. Waduh, wadidaw, wadidaw. Dan udah ada 9 orang yang income-nya 1 M Bapak Ibu. Dan kita lagi mau buat versi nih teman-teman ya di AFC yang versi Club 100 SB1M ini, teman-teman tuh sebenarnya nanti semua udah diaturin secara otomatis lah gitu ya. Tinggal ngasih link Zoom, dia closing, kita yang ngaturin supaya teman-teman tinggal tahu gue dapat duit gitu ya. Kita aturin semuanya ya. Oke, wah ini panjang ya. Ini marketing plan-nya nggak usah ya kepanjangan ya. Tapi intinya seperti itu, kita langsung ke bawah aja ya. Udah sih. Oh iya ya nih teman-teman ya. Oke di sini ya. Oke, jadi join SB1 nanti dapat AFC. Nah ini modulnya banyak lah, nggak usah ditanya ya teman-teman ya. Oh, kita ini sudah melakukan ini di mesin 35 ya. Jadi mesin 35 ini kita udah tembus ratusan juta, udah 100 juta dalam 69 hari. Nah, kita mau lakukan ini lagi di mesin 36. Jadi di tiap mesin berikutnya kita melakukan hal yang sama ya. Ini SOP-nya udah ada nih teman-teman. Teknik buku kungfunya udah ada 11 teknik dan kita lakukan lagi di mesin yang ini sekarang ya. Kita baru mulai ya. Mudah-mudahan nih bagus nih kalau teman-teman yang nonton video ini berarti ikutan bareng-bareng nih karena baru mulai. Kalau di mesin 35 udah ratusan juta, udah ada beberapa ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai ketinggalan lagi yang ini ya. Oke, by the way 870.000 mahal atau enggak? Ini tergantung ya. Kalau teman-teman coba sekarang lihat ya, besok deh atau hari ini. Hari ini teman-teman jajan udah berapa? Ada kali 29.000, ada nggak 29.000? Ada kali ya, jajanin anak, mungkin kita GoFood, mungkin kita bayar tol gitu ya. Jadi kalau disisihkan sebenarnya 29.000 kalau disisihkan setiap hari itu 30 hari kita udah punya mesin ini loh. SB1M plus AFC gila loh, kita udah punya mesin uang yang kalau kita udah closing 10 nanti uangnya bisa gulung Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau teman-teman pikir ini mahal, besok lihat jajan kita berapa. Ya sisihin aja deh. Misalnya biasanya jajan 50.000, 29.000-nya gue sisihin dulu deh. Buat gue beli mesin ini nih. Nanti 11 Januari baru keluar ya Bapak Ibu ya 870.000 nih. Jadi siap-siap ya. Ngomong-ngomong SB1M itu join ini berapa sih? Zaman dulu join itu bener-bener 7,5 juta loh guys. Ya. Bener-bener 7,5 juta. Saya tanya Mas Jamie join SB1M berapa dulu Mas? Gue yang ambil 7,5 juta. Wah gila juga ya. Dan ini laku ya. Ada 6.000 member loh beliin 7,5 juta ya. Nah ini ya. Dulu ya pernah naik jadi 7.950.000 ya teman-teman ya. Ini waktu diskon aja 5,9 juta loh SB1M loh waktu Asian Games ya. Gila ya 5,9 juta loh. Oke, dan tutorial di sana, video-video di sana ya. Ini harganya 4 juta. Bahkan saya pernah beli tutorial digital marketing tuh 35 juta di Amerika ya, namanya MOP ya. Gila ya 35 juta. Artinya 870.000 ini murah sekali, udah gitu dapat bisnisnya pula lagi guys. Kan edan ya dapat bisnisnya pula. Sambil belajar, sambil menghasilkan nanti diajarin nih. Jadi apa yang kita kerjakan nanti langsung kita jual franchise-nya AFC ini gitu ya. AFC sama SB1M ya. Kerjanya seneng, orang happy, dapat barang, dapat ilmu gitu ya. Oke teman-teman mungkin begitu ya. Kita cukupkan saja. Jangan lupa tanggal 11 kita udah bisa masuk 870.000. Mas kalau aku udah member gimana? Ya mau nggak mau harus beli lagi ya 870.000. Sekali doang kok seumur hidup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menekan saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di day 2 ya dengan materi yang berbeda. Sambil jalan,
teman-teman kalau udah masuk SB1 nanti udah bisa promo ya. Besok ada materi bagus nih gitu. Yang endingnya tuh sebenarnya saya jualin, ini kan kayak pameran franchise. Jadi saya jualan ini untuk teman-teman juga nanti ya, untuk teman-teman bisa closing AFC-nya. Oke, terima kasih Mas Hendra semuanya, Om Jamsik. Lah, ada di sini Om Jamsik, bukan di sebelah. Terima kasih Bu Devi semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga teman-teman selalu diberkati, penuh kesehatannya juga. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.